Hai adik-adik, jumpa lagi di Ibadah Minggu Komisi Anak GKI di Ponegoro. Gimana semuanya? Masih semangat? Semangat dong Kak. Sehat juga kan Kak? Pasti sehat. Nah, adik-adik di rumah gimana? Selama di rumah aja, adik-adik ngapain aja nih ya? Kalau Kak Nunu nih, Kak Nunu ngapain aja nih selama di rumah? Wah, selain melakukan pekerjaan di rumah, masih tetap belajar, baca buku, sekali-sekali main boleh dong. Boleh dong. Tapi saat ini kita waktunya untuk Ibadah. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik. Yuk adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu Tuhan Yesus selalu luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu, kita ingin bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah anak. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan baik, dan bersukacita bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak walaupun kami harus melaluinya dari rumah kami masing-masing. Hadirlah dalam ibadah ini ya Tuhan, tolong kami untuk boleh senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau menyanyikan dulu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Adik-adik kita sudah menyanyikan lagu berikanku hati. Sekarang kita saatnya berdoa sebelum firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun secara online. Kami percaya Tuhan kalau kami akan selalu dikuatkan oleh Engkau dimanapun kami berada. Dan juga Bapa, saat ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau menuntun tiap-tiap kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Selamat pagi semuanya. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sip, keren. Tadi sebelumnya kita kan sudah menyanyikan lagu apa itu? Apa judulnya? Ada yang tahu? Benar, Berikanku Hati. Apa maksud dari lagu Berikanku Hati? Kita meminta pada Tuhan untuk memberikan hati seperti hatinya Tuhan. Bagaimana hati Tuhan itu? Hati Tuhan itu hati yang baik, tidak pernah berkata bohong, hati yang jujur, hati yang berbelas kasih. Semuanya itu seperti hatinya Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak punya hati seperti itu? Kak Lili juga mau loh. Nah, oleh karena itu, supaya kita tahu bagaimana cara membedakan hati yang jujur, hati yang berbelas kasih, atau hati yang pura-pura, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena kita semua ini, adik-adik dan Kak Lady, dan semua orang ini mempunyai hati, tapi kita nggak ngerti. Kira-kira ini hatinya jujur apa bohong? Nah, untuk tahunya itu kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Yuk dibuka Alkitabnya. Sudah? Nah, sudah ketemu? Sip, keren. Nah, adik-adik, ini ceritanya tentang Raja Salomo. Raja Salomo itu pernah berdoa kepada Tuhan. Dia minta apa yuk? Tahu nggak? Raja Salomo minta pada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat dan kepandaian supaya aku bijaksana seperti itu. Kemudian Tuhan memberikan kepandaian, kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Nah, makanya itu sebagai Raja Salomo ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Permasalahannya ini permasalahan yang sulit-sulit loh adik-adik, yang melibatkan kira-kira ini jujur atau ini nggak jujur, yang melibatkan kayaknya ini orang ini berbohong apa nggak berbohong, gitu adik-adik. Nah, pada suatu saat ketika Raja Salomo ini sedang duduk-duduk santai, ada yang datang, pengawalnya ini datang. Raja Salomo, ada yang mau bertemu dengan Raja. Dia adalah 2 ibu-ibu. Mereka sedang bertengkar. Raja Salomonya bilang apa? Ya, bawa mereka menghadap aku sini. Nah, suruh ibu-ibu itu, 2 ibu-ibu itu datang menghadap aku. Kemudian pengawal tadi langsung keluar dan dia mempersilakan kedua ibu tadi masuk menghadap Raja Salomo. Ngapain mereka ya? Ibu-ibu ini, 2 ibu-ibu ini bertengkar hebat sekali. Mereka teriak-teriak, mereka dorong-dorong, mereka bertengkar hebat sekali gitu adik-adik. Setelah kedua ibu tadi dipanggil oleh pengawal dan mereka menghadap Raja Salomo, kemudian Raja Salomo bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi sampai kalian ini meminta keadilan kepada aku? Raja Salomo berkata kayak gitu. Kemudian dimulai deh. Karena tadi ada berapa ibu? Benar, ada 2 ibu. Nah, kemudian ibu ini bercerita, Raja Salomo, kami berdua ini tinggal satu rumah. Dan saya punya bayi,
Kemudian 3 hari kemudian ibu ini juga melahirkan seorang bayi. Tapi suatu malam ibu ini waktu tidur dia tidak sengaja menindih bayinya sehingga bayinya meninggal. Kemudian ibu ini menukar bayi yang sudah nggak ada tadi, yang sudah meninggal, ditukar dengan bayi saya. Begitu Raja Salomo. Nah, waktu saya bangun, saya melihat, loh, kenapa bayi saya? Bayi saya kok sudah meninggal? Ini pasti ibu ini yang menukar bayiku. Begitu Raja Salomo. Jadi saya ingin keadilan. Bayi saya sudah ditukar sama bayi ibu yang sudah meninggal itu. Setelah mereka bertengkar hebat, mereka tuh bertengkar hebat loh adik-adik. Jadi beradu mulut, saling beradu mulut. Saling bilang, ini aku yang benar, ini bayiku. Yang satunya, enggak, ini bayiku. Kamu yang bohong, kamu yang bohong. Mereka saling bertengkar begitu. Lalu Raja Salomo tiba-tiba berkata seperti ini. Apakah benar cerita itu? Kemudian si ibu satu ini bilang gini, enggak Raja Salomo, dia tuh yang bohong, dia yang sudah menukar bayiku. Kemudian ibu satunya lagi juga bilang, enggak Raja Salomo, anakku yang masih hidup, anak dia yang sudah mati, dia yang menukar. Mereka terus bertengkar seperti itu. Dan mereka bilang, perempuan ini yang bohong, ibu ini yang bohong. Yang satu lagi, enggak, kamu yang menukar bayiku. Seperti itu terus. Mereka bertengkar sekali, ribut sekali, bertengkar tidak ada habisnya. Kemudian Raja Salomo, apa yang dilakukan oleh dia ya? Kalau misalnya jadi adik-adik jadi Raja Salomo, bagaimana ya caranya ya membedakan antara kedua orang ini? Mana yang bohong, mana yang berkata benar, mana yang menukar bayi, mana yang bayinya masih hidup. Kayak gitu. Kira-kira bagaimana ya caranya ya? Gimana? Penasaran bagaimana caranya Raja Salomo bisa mengetahui kalau ibu ini yang berbohong, ibu satu atau ibu dua yang berbohong? Nah, tiba-tiba Raja Salomo bilang gini, pengawal, kemari, bawakan aku sebuah pedang. Raja Salomo mau ngapain itu ya? Kemudian pengawalnya bawa pedang dan menyerahkan kepada Raja Salomo. Setelah pengawal membawa pedang kepada Raja Salomo, kemudian Raja Salomo berkata, aku akan memberikan keputusan yang adil. Dengan pedang ini kalian akan mendapatkan masing-masing bagian. Nah, apa itu adik-adik? Kemudian si ibu ini bilang, benar, keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang adil. Berikan kepada kami masing-masing bagian agar kami sama-sama mendapatkan bagian. Tapi ibu yang satu lagi bilang, jangan Raja Salomo, jangan. Berikan kesempatan kepada bayi ini agar tetap hidup. Biarkan dia menjadi tetap hidup. Ibu yang kedua ini bilang, Raja Salomo, biarkan anak ini tetap hidup. Berikan anak ini kepada ibu yang satu ini. Biarkan supaya dia tetap hidup. Setelah mendengar itu, Raja Salomo berkata apa adik-adik? Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, pengawal, berikan bayi ini kepada ibu yang menginginkan anaknya tetap hidup. Karena ibu ini adalah ibu yang sesungguhnya. Nah, ternyata itu tadi adalah cara dari Raja Salomo. Jadi Raja Salomo hanya pura-pura mau menggunakan pedangnya. Padahal Raja Salomo hanya ingin tahu ibu mana yang berkata jujur, ibu mana yang tidak berkata jujur. Nah, adik-adik, Raja Salomo mengapa kok bisa mempunyai kebijaksanaan seperti itu? Masih ingat dia tadi apa? Iya, dia tadi meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, seperti itu tadi kebijaksanaan Raja Salomo. Kemudian semua orang yang di situ melihat Raja Salomo dengan terkagum-kagum. Wow, Raja Salomo sangat bijaksana. Dia mampu memutuskan suatu cara dengan yang baik, dengan benar. Karena itu semua dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Itu yang diminta Raja Salomo dari Tuhan. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Kita, Kak Lady dan adik-adik juga, ini juga pasti dihadapkan pada dua pilihan. Sering kali kayak gitu. Terus kita juga bingung, aduh, yang mana ya yang benar ya? Misalnya, ada yang tahu nggak misalnya gini, kita tahu kita punya PR banyak sekali, tapi
gameku ini lah gameku tinggal dikit. Aduh, sayang sekali kalau gamenya nggak dilanjutin. Aduh, aku harus pilih yang mana ya? Aku harus pilih yang mana loh? Sama-sama penting loh kalau menurut aku. Nah, gitu ayo. Mana itu? Iya dong, kita harus bijaksana dong. Kemudian, aduh, aku habis mecahin sesuatu barangnya mamaku. Aku harus berkata jujur atau bohong ya? Kalau aku berkata jujur, pasti mama nanti marah. Aduh, gimana ini? Tapi kalau aku bohong, aduh gimana ya? Nah, itu juga dua pilihan. Kalian harus bisa memilih. Sekarang kalau di kehidupan adik-adik juga, ada dua pilihan juga. Kadang-kadang kita juga bingung, mau pilih yang mana ya? Misalnya, kalian tahu ada teman yang suka dibully, ada teman yang suka nggak ditemenin sama temen yang lain. Nah, kita apa pilihan kita? Nemenin atau enggak? Bela atau enggak? Kalau misalnya ikutan bela, nanti kita juga ikutan dimusuhi deh. Tapi kalau enggak, gimana ya? Nah, itu juga kita harus bijaksana bagaimana caranya. Nah, gitu. Kita bisa bilang ke gurunya kalau ada temen yang dijahatin. Nah, itu sikap bijaksananya. Kemudian misalnya kita sudah nggak boleh sama mama sama papa, lihat YouTube-nya harus yang seizin mama dan papa. Siapa yang pernah dengar gitu? Mama dan papanya suka bilang gitu. Iya, itu aturan dari mama dan papa. Tapi misalnya sekarang lagi pegang handphone, lagi pegang laptop, lagi cari-cari bahan, bilang ke mamanya, aku lagi cari bahan untuk belajar. Kemudian ada banyak sekali pilihan YouTube-nya. Mau ngeklik enggak? Bingung. Aduh, aku mau ngeklik enggak ya? Aku nanti pura-pura bilang, enggak bilang aja deh sama mamaku daripada nanti aku kena marah sama mamaku atau bagaimana ya? Nah, itu juga kalian harus berhikmat, punya hikmat. Mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Kalau sudah nggak boleh sama mama sama papa juga tidak boleh dilakukan kayak gitu. Adik-adik, jadi dari firman Tuhan yang kita belajar sama-sama hari ini mengajarkan agar kita dapat memilih dengan tepat, kita dapat memilih dengan bijaksana. Bagaimana caranya? Kita harus tetap berdoa, rajin berdoa, minta hikmat pada Tuhan. Kita sekarang buka Alkitab lagi, kita mau tahu ayat hafalan kita hari ini dari mana. Sudah ambil Alkitabnya? Yuk kita buka dari Amsal pasal 2 ayat 6. Sudah dibuka? Kita baca ya sama-sama ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami telah belajar dari Raja Salomo yang meminta hikmat daripada Engkau. Bapa, ajarilah kami, anak-anak-Mu ini juga dapat meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan. Ajari kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini juga mampu untuk berhikmat. Ya Tuhan, tolong kami ketika kami school from home, kami juga tetap semakin berhikmat. Kami dapat mengerjakan semua tugas-tugas dengan penuh hikmat, tidak ada kecurangan yang kami lakukan. Ketika kami harus berbagi dengan kakak dan adik, kami juga melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami harus menurut perintah dari kedua orang tua kami juga mampu melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang kami lakukan. Bapa, kami berdoa untuk situasi pada saat ini. Kami memohon kepadamu kiranya Tuhan sendiri yang menyertai negara kami, menyertai juga kesehatan kami semua, teman-teman kami, guru kami, orang tua kami, pekerjaan kedua orang tua kami, dan semuanya ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan tetap menjadi penolong adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu berkat. Dari surga
Yesus.